Oke, Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Pak. Oh, pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, harus Alhamdulillah tetap Pak ya, semangat Bu, insyaallah. semoga selalu diberi kesehatan. Ya Bu. Begini Bapak, terkait dengan yang kemarin yang Bapak WA itu, Bapak kemarin menyampaikan Bapak mau melakukan coaching bersama rekan sejawatnya Bapak. Iya Bu. Seperti Benar itu ya Bu. Pak ya? Benar Bu, insyaallah Bu, seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan terkait proses sebelum coachingnya. Iya, Boleh siap Bu. Bapak? Siap Bu, siap Bu. Yang pertama terkait dengan proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan, Bapak menggunakan rubrik penilaian apa ya Pak ya? Yang seperti apa? Ini Bu, artinya saya ingin sebelum daripada itu saya juga ingin ini Bu, masalahnya ada beberapa hal yang saya belum kuasai dalam hal coaching. Misalnya apa? Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Bagian dari kemampuan coaching saya yang belum begitu bagus lah dari pengalaman-pengalaman coaching sebelumnya gitu Bu. Oke Pak. Lalu selanjutnya kira-kira nih Pak, yang jadi indikator ketercapaian dari coaching Bapak nanti itu kira-kira apa ya Pak ya? Iya, artinya coaching mendapat solusi Bu dari upayanya secara mandiri dari permasalahan yang dihadapi sehingga tujuan coachingnya tercapai gitu Bu. Oke, yang terakhir nih Pak, saya ingin tanya Iya Bu, satu siap. lagi. Kira-kira dari kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak capai? Eh, Harapannya ketiga itu Bu, ketiga kemampuan coaching yang dipersyaratkan itu bisa tercapai, misalnya bagaimana menghadirkan diri secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian selain daripada itu saya juga berupaya bagaimana bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach supaya bisa mendapatkan solusi dari coaching ini. Oke, kalau begitu Bapak bisa langsung saja nih mulai Ya proses Bu, coachingnya. ya Bu. Semoga lancar ya Pak ya. Oh ya Bu, insya Allah amin Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Semoga apa yang direncanakan bisa tercapai insya Allah. Amin. Ya, silahkan Bapak bisa dimulai. Ya siap. Eh, Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak Artinya sendiri? pagi ini harus tetap semangat Bu ya, karena setiap pagi kan mengawali dengan semangat. Ya kan? Iya Pak. Eh, Beberapa hari ini kan kita sudah berkali-kali bikin janji supaya ada kegiatan coaching berkaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan Bu. Alhamdulillah. Eh, Masih ada waktunya Pak ya? iya, semoga coaching ini menghasilkan solusi sehingga Ibu bisa segera bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Amin. Makasih Bapak Eh, sebelumnya. Apa Bu yang mau kita bicarakan Ibu hari ini? Nah ini Pak, belakangan ini kan kok anak-anak itu ya, kebetulan siswa saya ya Pak. Kok belakangan ini pada rame, padahal kan di sekolah itu sudah ditentukan, oh setiap hari Senin jilbabnya ini, kemudian Oh hari ya, Selasa sampai hari Senin kan gitu ya Pak. Jadi sebenarnya kedisiplinan anak itu kayaknya sudah menurun gitu loh Pak. artinya ini ya berkaitan dengan alat ukur Ibu berkaitan kedisiplinan ini masalah seragam Bu ya, salah satunya Bu ya. Iya, mengenai seragam Pak. Eh, Bagaimana Bu kondisinya sekolah kalau anak-anak itu kemudian tidak tertib menggunakan seragam itu Bu?
Nah, kebetulan kan saya juga wali kelas ya, Pak. Jadi nah selain saya wali kelas, saya juga bagian pengadaan barang ya, Pak, bagian koperasi kan, Pak. Oh, iya iya iya. Jadi ketika anak salah, kebetulan saya wali kelas ya, Pak. Jadi saya sebenarnya lebih menangani anak saya sendiri ketika mereka salah hari ini. Oke, kenapa salah jilbabnya? Tak gitu ini kan, Pak. Terus katanya mereka, iya Bu, basah. Ya sudah, kalau memang basah tolong besok pakai sesuai. Mereka tuh sebenarnya berjilbab Pak ke sekolah, cuma yang dia pakai itu bukan yang dari sekolah Pak, yang ada atributnya, yang ada identitasnya Iya ya iya. Pak. Tuh Iya loh. benar. Mereka tuh Ya rata-rata artinya memang nggak mau pakai. ketika nanti Dia anak-anak tuh itu bisa tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan itu membuat suasana sekolah juga menjadi nyaman Bu ya, karena iya, jadi keseragaman kan itu enak juga dilihat membuat panggil, oh ini tampilannya iya iya. betul. Jadi kan Eh, setidaknya menghilangkan kesenjangan ya Pak. betul betul betul. Karena kita juga paham Bu ya, bagi keseragaman itu juga untuk ini ya, untuk membuat ini tidak ada perbedaan di antara ini ya, di antara Iya, siswa gitu. antara ya tidak ada perbedaan lagi kan. Jadi semua siswa tuh rata kan Pak sebenarnya. Iya Makanya betul betul. diadakan seragam. Dan itu juga nanti bisa jadi ini kan Bu ya, biasanya kalau kemudian berbeda seragam itu bisa menjadi ini, menjadi apa kalau bahasa sekarang itu jurisprudensi, pembenaran bagi yang melakukan pelanggaran gitu. Padahal kan sudah ada Benar. ketentuan di sekolah gitu. Padahal sudah ada Terus nanti aturannya. harapannya Ibu ke depan bagaimana Bu dari siswa itu Bu? Nah, harapan saya tuh Bu, Pak, apa setelah ini anak-anak itu bisa mematuhi sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dari sekolah Bapak. Artinya anu ya, penegasan gitu Bu ya. Iya Pak. Iya iya iya. Mungkin lebih lebih apa disiplin Pak ya sebenarnya, meningkatkan disiplinnya peserta didik. Pernah Bu itu didiskusikan ke anak-anak penyebabnya selain memang karena itu ya, karena Ya, karena hujan, alasannya mereka basah ini gitu. bervariasi ya Pak. Basah, lupa, hilang. Akhirnya kalau dia bilang, Bu saya lupa. Kalau sekali dua kali kan namanya setiap saya ketemu, terutama anak saya ya Pak, saya catat Iya. namanya. Jadi setiap saya ketemu mereka ngelihat lagi jawab beda, saya tuh bawa buku catatan saya Pak. Nih Oh kemarin gitu. kamu bilang lupa, hari ini kamu lupa lagi. Iya iya Akhirnya iya. apa Pak? Jadi pernah, jadi mau nggak mau saya nanganinnya kan Pak. Saya telepon tuh orang tuanya. Ada Betul. perubahan gitu loh Pak. Jadi setelah saya agak sendiri, Mm-mm. kayak tuh sudah apa ya, disiplin sudah tinggi gitu loh Pak. Dia paham ini Iya salah, kalau saya melanggar pasti orang tua saya dipanggil untuk mengantarkan iya. Iya. jilbab seperti itu. Nah, kendalanya saya saat ini tuh Pak, salah harusnya kan diperlakukan bagaimana biar bisa tertib gitu loh Pak. Iya, benar. Itu masalah yang saya hadapi saat ini. Artinya langkah-langkah itu sudah Ibu ini ya, sudah Ibu lakukan secara intensif gitu ya. Ini artinya Ibu Iya, juga ini mengajak untuk rekan kerja ya, rekan sejawat untuk membantu Ibu ini ya, menegaskan aturan ini kepada siswa gitu ya. nah, itu kalau untuk saat ini memang belum ya Pak, karena saya itu ngerasa kalau saya nyampaikan ke wali kelas kayak sama teman ya Pak khususnya, kayaknya kok saya Iya, melangkahi gitu loh, kepala sekolah sendiri belum ada mengarahkan gitu loh iya, Pak, belum ada mengingatkan lagi. Jadi saya itu serba iya, salah iya, iya, sebenarnya. iya, iya. Artinya bisa jadi mungkin ke depan itu menjadi salah satu solusinya Bu ya, bagaimana semua warga Iya, sekolah membantu ini mengingatkan, menegaskan kembali pada siswa untuk tertib menggunakan seragam sebagaimana iya, ketentuan yang sudah dibuat sekolah. Eh, iya itu harapan Ibu saya ada Pak. ini enggak, ada pandangan enggak misalnya ke depan itu untuk bisa apa menjadi oh gini Bu, maksud saya apakah ada pandangan Ibu ke depan ya bagaimana bisa mewujudkan apa yang Ibu inginkan itu bisa terwujud karena selain bermitra dengan Oke, rekan sejawat misalnya. Kayak apa Bu?
Nah, mungkin nanti saya juga lebih apa Pak, rencananya kan nanti ngomong ke kepala sekolah, setelah itu mungkin Iya. kepala sekolah bisa mengingatkan ke wali kelas, bahkan ke Mhm. semua guru dan tenaga pendidik kali Bapak ya. Nah, selain itu mungkin juga nanti karena kan setiap pagi memang ya Bapak, kami tuh menyambut siswa. Iya, betul. Jadi harapan saya ketika ada anak yang salah, mungkin kita bisa lebih tegas, "Nak, boleh balik dulu, Mhm. ambil jilbabnya yang sesuai." Mungkin itu yang akan saya akan lakukan ke depan ini, Pak. Iya, siap. Artinya ini juga nanti mungkin, selain daripada itu, ini kan saya secara pribadi juga mengapresiasi langkah-langkah itu. Mungkin nanti ke depan mau tidak mau Ibu melatih bagaimana kesadaran itu juga tumbuh secara alami dari siswa itu. Ketika ternyata, menggunakan seragam yang dengan tertib itu ternyata membuat, suasana belajar juga menjadi lebih nyaman gitu, tidak tidak aneh sendiri misalnya kalau seragamnya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Contohnya misalnya hari apa, pakaiannya apa misalnya gitu, atau bahkan mungkin kalau emblem-emblemnya itu lengkap kelihatan ganteng misalnya gitu. Nah, kalau Kelihatan untuk gagah, emblemnya sih kelihatan mereka sudah cantik. lengkap, Pak. Memang yang sering melanggarnya memang anak perempuan ya, Pak. Iya, Alasannya, karena "Nggak ini ya bagus tuh ketutup. depannya kalau dilihat, lucu." Iya, betul. Makanya lah mereka tuh melanggar, Pak. Kalau laki-laki tuh aman mereka, Pak. Seragam Iya, 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 sesuai. iya. Mereka juga yang putri juga sama, Pak. Kalau seragam tuh mereka aman, tahu dia. Hanya saja memang suka mereka ubah jilbabnya, Pak. Ya dengan alasan hilanglah. Itulah. Ini juga Bu, kalau berdasarkan pengalaman misalnya, selain daripada yang Ibu sudah kerjakan itu, saya juga di sekolah itu misalnya mengingatkan siswa untuk menggosok bajunya karena ganteng, rapi itu bukan dalam rangka sekedar menghargai orang lain, tapi juga menghargai diri sendiri. Jadi Diri sendiri. penanaman Iya, benar. motivasi-motivasi begitu juga menjadi penting gitu. Kalau boleh tahu Bu, misalnya seandainya ini ditarget gitu, kapan kira-kira Ibu bakal segera melakukan ini Bu? Nah, kalau ini sudah berjalan ya Pak sebenarnya. Kalau Mhm. untuk yang biar bisa koordinasi sama teman, insya Allah secepatnya Pak. Mungkin saya akan mulai besok ini besok lah Pak, mungkin saya sudah terapkan lagi. Oh iya Saya iya berusaha bagus. untuk ngomong ke kepala sekolah, cerita sama teman-teman juga. Karena Iya, kalau anak-anak itu dibiarkan takutnya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan ya Pak, yang salah itu nanti dianggap benar gitu loh. iya betul Jadi sekali. bondong-bondong ya salah semua. Eh, jadi begini Bu, kalau saya mengamati dari awal kita membicarakan apa yang Ibu hadapi ini, saya menangkap bahwa sebenarnya solusi itu sudah ada. Artinya tinggal nanti Ibu bagaimana langkahnya ke depan supaya kemudian tidak saja Ibu secara pribadi tapi mendapat dukungan dari teman-teman, terutama rekan sejawat. Ini kan nanti penekanannya juga melalui kepala sekolah bagaimana supaya siswa itu bisa tertib dalam menggunakan seragam gitu. Artinya Iya benar Pak. apa, Ibu sudah bisa apa, mendapatkan bagaimana solusinya mengatasi masalah yang Ibu hadapi berkaitan dengan seragam. Ini sebenarnya masalah ini menjadi menarik karena memang hampir di semua sekolah yang mengalami. Tentu bagaimana kita mencari solusi supaya mereka bisa tertib dan ini juga bisa menjadi ciri khas sekolah kan, nanti ketika Iya benar Pak. disebutkan nama sekolahnya misalnya orang akan tahu, "Oh itu sekolah kalau masalah seragam paling tertib," ya ini. Ini kan jadi Ada nilai apresiasi. plusnya Pak jadinya Pak ya. Iya, Bu. Eh, saya kira dari coaching kita ini Bu, sudah mendapatkan kesimpulan, artinya Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi, mudah-mudahan nanti ya bisa segera dijalankan. Jadi Ibu bisa segera mengeksekusi apa yang sudah Ibu rencanakan Iya Bapak. dan Terima kasih Pak ya atas ya, waktunya, atas motivasi untuk berpikirnya. siap Bu. Akhirnya saya bisa nemukan solusinya. Iya Bu. Artinya ini juga menjadi tambahan buat saya, bagaimana kemudian nanti ketika permasalahan yang sama juga harus saya hadapi gitu ke depan. Karena ini permasalahan sih Pak, umum Bu, hampir semua sekolah mengalami hal semacam ini.
Terima kasih Bu, saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa segera terwujud. Dan Amin, makasih Bapak. saya apresiasi ternyata Ibu termasuk orang yang berupaya keras untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi di sekolah. Semoga sukses Bu ya. Assalamualaikum Siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Ferry. Sudah selesai Pak coachingnya dengan Siap, Ibu. Bu. Sudah Bu, alhamdulillah Bu. Ini tadi ya Pak ya. Iya. Oke, alhamdulillah tadi saya sudah melihat cara Bapak dalam melakukan coaching dengan Ibu Murni. Ada hal yang ingin saya tanyakan setelah Iya, siap. kegiatan coaching tadi. Siap. Yang pertama, kira-kira indikator yang Bapak ingin capai tadi itu kira-kira sudah tercapai belum Pak ya, yang Bapak bisa hadir sepenuhnya, Bapak bisa mendengar aktif, itu kira-kira sudah tercapai nggak ya kira-kira Pak menurut Bapak? Menurut pengamatan saya pribadi Bu, sepertinya ini sudah tercapai. Karena memang masalah itu bisa dipecahkan kalau kita dapat menyimak dengan ini ya Bu, dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan. Hadir secara penuh, kemudian ya 3 indikator itu sudah tercapai dari coaching tadi. Ya demikian. Iya baik. Yang selanjutnya kira-kira setelah melakukan coaching ini ada tidak kompetensi yang ingin Bapak lebih tingkatkan lagi? Lagi-lagi memang ini terus saya alami, tetapi sedikit demi sedikit mengalami perubahan, yaitu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena ini menjadi kunci supaya kita bisa melihat secara detail masalah yang dihadapi oleh coach gitu. Baik Bapak, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya kira cukup Bu, paling tidak ini bagian dari upaya saya untuk meningkatkan kompetensi saya berkaitan dengan teknik coaching, supaya kedepannya bisa bermanfaat ketika saya menghadapi masalah ini nanti di sekolah. Iya baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Bu. Semoga di proses coaching yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari ini. Iya Bu, amin Bu. Terus semangat untuk belajar ya Bapak. Oh iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak, saya kira sudah cukup nih supervisinya. Saya izin dulu Pak ya, Iya siap. karena ada kegiatan yang lain. Iya. Ya baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Bu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Murni. Mana kabarnya nih Bu? Lama banget. Alhamdulillah sama Ibu. Iya. Nih, ini baru ada waktu loh Bu Yuni ya. Bukan menghindar. Iya, tidak apa-apa. Pasti Kita Ibu langsung Murni aja juga kali Bu Yuni. ada kesibukan lain. Iya, baik Ibu, silahkan Ibu. Hari ini saya ajukan ke Ibu. Sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaiannya dulu Bu ya. Baik Ibu. Jadi saat melakukan coaching nanti akan menggunakan alur Tirta Bu ya. Iya, benar Ibu. Dan kemudian ada identifikasi, ada rencana, dan terakhir itu nanti tanggung jawab ya Bu. Iya Ibu. Nah, yang ingin Ibu kembangkan? Saya sih pengennya itu semuanya itu bisa saya kembangkan nantinya Bu. Jadi saya melakukan coaching dengan alur Tirta itu nanti saya bisa cara tidak langsung itu bisa membimbing coach saya dalam menemukan identifikasi masalah apa yang dihadapi, hasilnya apa, yang ingin dicapai apa, itu nantinya dia bisa menemukan sendiri Ibu, seperti itu. Jadi saya ingin kalau bisa itu saya
kesemuanya itu kalau bisa saya tingkatkan semua begitu Ibu. Oke. Nah, kemudian Bu ya, saya mau nanya lagi nih satu lagi Bu. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian yang Ibu tuju itu dalam proses coaching nantinya yang mana Bu? Kalau menurut saya itu indikator ketercapaiannya nanti itu saat proses coaching adalah saat dimana coach saya itu dia mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Jadi dengan alur cerita tadi itu ternyata secara tidak langsung saya bisa membantu rekan saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu, Ibu. Oke, berarti nanti dari alur Tirta si Koci akan menemukan solusi dari permasalahannya Ibu ya? Iya Ibu, benar. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu Bu ya. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi berikut. Baik Ibu. Silakan Ibu Yuni. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Ferry, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Gimana kabarnya Pak Ferry hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan kegiatan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya Pak, tentang coaching. Hari ini kita bisa melakukan diskusi bersama tentang permasalahan yang sedang mengganggu pikiran Bapak. Kira-kira apa sih yang mengganggu pikiran Bapak selama ini sampai mengajak saya untuk coaching? Oh iya Bu, ini Bu. Di kelas saya itu kebetulan Bu ada siswa yang kalau sekarang kita nyebutnya anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian saya merasa khawatir karena selama ini dari pengamatan saya, keterbatasan yang dimiliki siswa tersebut ternyata menjadi bahan bully dari teman-temannya. Nah, ini yang membuat saya merasa khawatir terhadap perkembangan proses pembelajaran pada siswa tersebut, Bu. Demikian, Bu. Oke, kalau boleh tahu Pak, berkebutuhan khususnya apa ya Pak ya? Ini Bu, pendengarannya itu kurang ini Bu, kurang tajam gitu. Jadi bisa mendengar cuman harus dengan suaranya lebih keras gitu, volumenya harus lebih tinggi supaya dia bisa merespon apa yang kita bicarakan. Oke Bapak. Nah dari proses coaching ini nanti kira-kira apa sih yang ingin Bapak capai setelah melakukan coaching? Harapan saya anak yang bersangkutan bisa ini Bu, bisa tumbuh rasa percaya dirinya, kemudian teman-teman yang lain, teman-temannya sekelas itu, atau teman-temannya walaupun berbeda kelas itu bisa menghargai keterbatasan yang dia alami gitu. Sehingga siswa ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman gitu. Oke baik. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan? Dari saya pribadi Bu, ketika misalnya berada di dalam kelas, saya memilih misalnya pada saat mengajar itu memposisikan posisi berdiri saya itu dekat ke arah di mana dia duduk supaya dia mendengarkan apa yang saya sampaikan. Walaupun misalnya kalau saya harus meninggikan suara, dia juga bisa mendengar, cuman dia kan melihat ekspresi wajah saya seperti marah-marah gitu. Karena volumenya tinggi. Maka saya memilih bagaimana saya mendekatkan posisi berdiri saya dengan siswa tersebut. Selain daripada itu, untuk teman-temannya yang selama ini misalnya menganggap keterbatasannya mereka yang dia miliki itu sebagai bahan olok-olokan, ya saya tidak henti-hentinya mengingatkan, memberikan gambaran tentang bagaimana menghargai sesama, apapun keterbatasan, apapun kelebihan dan kekurangannya, tugas kita lah saling menghargai. Itu senantiasa terus-menerus saya sampaikan. Oh iya. Baik, menurut saya yang sudah Bapak lakukan itu sudah tepat. Mungkin ya memang namanya anak-anak itu harus selalu sering diingatkan lagi. Lalu yang Bapak libatkan itu siapa saja selain murid Bapak di kelas, anak yang ABK tersebut itu siapa lagi Pak yang terlibat? Iya. Tentu karena saya ini kan guru kejuruan dan kebetulan tidak dalam posisi sebagai wali kelasnya.
biasanya saya juga secara intensif berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian dengan rekan sejawat yang kebetulan juga mengajar di kelas tersebut, supaya bagaimana si siswa yang mengalami keterbatasan ini bisa tumbuh rasa percaya dirinya dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik misalnya diskusi kelompok atau praktik di bengkel dan semualah, semua kegiatan yang ada di sekolah. Oke. Saya rasa yang sudah Bapak lakukan itu juga sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Bapak juga melibatkan wali kelas, melibatkan rekan Iya, sejawat yang lain. Lalu iya, apakah orang tua juga dilibatkan dalam proses ini Pak? Keluarga seperti itu? iya, siap. Apakah Nah, ini yang juga yang sering saya bicarakan Bu dengan wali kelas, karena memang rantainya kan seperti itu Bu, wali kelas yang bisa melakukan visitasi misalnya ke rumah. Kebetulan wali kelas yang ada di kelasnya siswa ini juga responsif, berkali-kali juga mengajak diskusi orang tua, sehingga apa yang ingin dicapai itu pelan-pelan sudah sedikit demi sedikit mengalami perubahan gitu. baik Pak? Semoga saja nanti setelah Bapak lakukan pendekatan terhadap keluarga, terhadap teman-teman ABK tersebut, teman-teman Iya, yang lain itu tidak lagi membuli temannya dan mau iya, memahami siswa tersebut itu tidak adil jika diperlakukan demikian. iya betul. Lalu yang ingin saya tanyakan, dalam waktu dekat ini ada tidak yang ingin Bapak lakukan? Saya ingin ini Bu, nanti dalam apa, saya ingin dalam forum-forum tertentu misalnya ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak, menghadirkan semua guru di sekolah misalnya, saya ingin sampaikan secara khusus berkaitan tentang, ajakan saya bagaimana supaya untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini diberikan perlakuan yang, sama, dalam artian dia mendapatkan ini, yang mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Dan dari diri siswa itu sendiri nanti bagaimana supaya dia bisa semakin percaya diri, mau mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, supaya lebih bisa bersemangat. Artinya tentu nanti melalui koordinasi juga dengan kepala sekolah. Demikian, Bu. Oke, berarti Ya dalam waktu dekat saya akan upayakan, karena melihat agenda di sekolah nampaknya dalam waktu dekat ini ada pertemuan guru-guru. oke, siap Bapak. Berarti Bapak juga akan melibatkan semua yang ada di sekolah, mulai dari Iya, kepala betul. sekolah, guru-gurunya, Iya, ya Pak ya. Baik, iya, semoga nanti yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan Pak ya. iya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih cara Bapak itu memastikan cara yang Bapak lakukan itu akan berhasil mengatasi masalah yang Bapak hadapi tersebut? Iya, kalau apa yang saya impikan selama ini bagaimana siswa itu ketika apa, harus dilibatkan dalam beberapa kegiatan, karena di sekolah kami itu jurusan, dia mau tanpa ada rasa malu atau rasa minder, itu mau melibatkan dirinya, tahu tumbuh inisiatifnya. Nah, ini menjadi alat ukur saya, oh ternyata dia sudah tidak lagi merasa mendapat gangguan, sehingga merasa berani untuk melakukan ini, mengambil peran-peran itu. Baik Bapak, eh, Iya, saya mendukung, memotivasi semoga apa yang Bapak cita-citakan nanti itu bisa terlaksana, siswa amin Bu, tersebut insya bisa Allah. terlayani dengan baik, begitu ya Bapak ya, dan Iya Bu, semua teman-temannya bisa menerima kekurangan dari temannya tersebut, begitu Pak. iya Bu, siap. Mungkin itu saja Pak, karena Iya, kebetulan saya ini ada jam lagi setelahnya ini. iya, iya, siap. Semoga Bapak diberikan kesehatan, jadi bisa melaksanakan semua Amin. kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Iya, iya, amin Bu. Terima Kita kasih Bu. lanjutkan nanti diskusinya lain kali, Pak ya. Insya Allah Bu, Ya, siap Bu. saya berharap Bapak selalu termotivasi Iya, untuk bisa berdiskusi, misalnya Bapak butuh bantuan untuk berdiskusi tentang coaching ini, permasalahan apa yang Bapak hadapi, misalnya iya, siap. jika
permasalahannya tadi itu masih ada hambatan apa, nanti kita bisa coaching bersama. Ya, Bapak. siap, Bu, siap, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya Baik. dalam kegiatan supervisi tadi, saya mau menanyakan dulu nih kepada Bu Yuni. Iya Ibu. Kira-kira nih, apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching dan apa indikator ketercapaian coaching yang tadi Ibu? Iya. Tadi itu saya memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Ferry terkait dengan permasalahan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya itu yang dibully oleh teman-teman sekelasnya, begitu Ibu. Jadi saya menggiring Pak Ferry untuk dapat menemukan sendiri jawaban dari permasalahannya tadi dengan menggunakan alur Tirta Ibu. Jadi saya sudah berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang aktif, saya bisa hadir sepenuhnya, begitu Ibu. Jadi saya berusaha untuk menerapkan alur Tirta tadi Ibu, begitu. Oke, ya ini ada satu lagi Bu Yun ya. Iya Ibu. Kira-kira nih Bu Yun, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching, proses coaching yang sudah berjalan? Tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya itu ingin terus berlatih, belajar bersama teman untuk bisa dalam proses coaching ini bisa lebih fokus lagi, bisa tidak maksudnya kalau ada teman yang mengajak saya untuk coaching itu saya bisa hadir sepenuhnya gitu Ibu. Mungkin tadi dengan Pak Ferry karena waktunya kan terbatas Bu, jadi saya harus kembali lagi ke kelas karena kebetulan sudah berakhir mata pelajarannya tadi. Jadi mungkin saya ingin lebih bisa meluangkan waktu khusus agar dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi Bu, begitu. Oke, sudah luar biasa Bu Yun ya. Ini mungkin saya ada catatan sedikit mengenai Iya, kegiatan Ibu. tadi yang berdasarkan hasil catatan saya sudah ngelihat Bu bahwa semua harapan-harapan Ibu tadi sudah terpenuhi ya Bu. Dari alurnya itu sudah muncul semua, ada tujuannya, identifikasi, rencana, ada tanggung jawab. Bahkan itu sudah terlihat bahwa ada Ibu sudah kompetensi intinya sudah muncul juga bahwa Ibu sudah bisa hadir penuh, bisa mendengar sebagai pendengar aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi masalah Pak Ferry dapat tergali dengan sendirinya Ibu ya. Iya Ibu. Oke, mungkin itu aja kali Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk pertemuan hari ini. Iya Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu Bu ya. Sehat baik, selalu Ibu. Bu ya. Terima kasih banyak. Amin. Ibu juga sehat-sehat Ibu. Ya, Terima kasih atas waktunya Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Gimana Bu kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu, ya harus tetap semangat Bu. Apalagi kan ini kita sudah rencana katanya Ibu mau melaksanakan coaching nih hari ini Bu. Iya benar Pak. Sudah siap Bu ya? Insya Allah Bapak. Karena hari ini saya tugasnya sebagai supervisor, jadi saya akan bertanya beberapa hal dulu Bu pada Ibu sebagai coach yang akan melaksanakan coaching ke Ibu Yuni. Silakan Bapak. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya melaksanakan coaching masih meninggalkan apa Bu yang belum begitu mantap rasanya gitu? Kalau sebelum sebelumnya mungkin untuk hadir penuh Bapak ya, itu masih sulit. Iya. Artinya dari 3 ya.
Iya, Dari 3 itu present yang masih belum ini Bu ya. iya Pak. Nanti rubrik penilaiannya bagaimana Bu itu Ki? Selama coaching ini Bu. Nah, ini saya berusaha untuk menggali Bapak ya. Saya berharap 3 kompetensi tadi bisa muncul. Ada kehadiran penuh, dapat Iya. mendengarkan aktif, bahkan Iya. dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, iya, iya. Artinya nanti kemampuan coachingnya menjadi lebih ini Bu ya, lebih mantap Bu ya. Harapannya Bapak. Kemudian pada kompetensi yang mana Bu yang secara spesifik ingin di Ibu observasi nih Bu? Yaitu Mungkin itu tadi Bu ya, yang present 3 gitu tadi, ya. iya Pak, untuk kehadiran penuh itu. Ya, nanti karena itu kemampuan kita, kehadiran penuh itu kan kemampuan kita menyimak apa yang disampaikan oleh coach Bu ya. Iya Pak. Supaya kita nanti bisa menggali masalah, kemudian menumbuhkan kemandirian pada coaching untuk bisa menyelesaikan secara mandiri masalahnya. Itu Bu ya. Iya. Jadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Itu dapat menggunakan alur tirta Bapak, di Iya. mana ada dapat menggali tujuan, ada Iya. identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bapak. Iya, iya. Artinya apa-apa yang ingin dicapai dalam proses coaching itu bisa terpenuhi pada kegiatan coaching kali ini Bu ya. Iya. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat melaksanakan coaching Bu. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching ini nanti tercapai. Amin. Dan semoga proses coachingnya dapat berlangsung dengan lancar Bu ya. Baik Pak. Ya, selamat bekerja Bu, saya ucapkan semoga sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Murni. Gimana kabarnya Bu Yun pagi ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Oh iya Ibu, kira-kira apa nih yang mau dibahas kali ini? Ya Ibu, begini. Ada yang masih mengganggu pikiran saya itu bagaimana ya cara menumbuhkan kesadaran murid itu untuk menjaga kebersihan, sadar kalau dia lihat sampah itu walaupun bukan punyanya, dia itu mau buang ke tempat sampah. Kebanyakan itu murid saya itu kalau misalnya ada sampah yang di dekatnya itu saya bilang, nak tolong itu sampahnya dibuang. Nah mereka jawabnya gini, itu bukan punya saya Bu. Nah terus itu ditinggal pergi. Jadi gemes gitu Bu. Padahal sepele Bu ya, tapi Ya, memang Bu. sepele sekali, cuman Iya. saya itu kan tipenya itu nggak suka ngelihat, misalnya saya masuk ke kelas nih, terus posisi kelas itu masih keadaannya masih ada plastik, itu pasti tuh ngomel-ngomel dulu saya tuh kalau pagi, tiap pagi tuh ngomelin anak-anak dulu, ini gimana nyapunya, piketnya kok nggak bersih gitu lah ya. Tadi anak-anak tuh kadang kalau buang sampah itu tidak pada tempatnya. Mereka buang sampahnya biasa di parit, di pot bunga. Itu gimana Bu ya, biar anak-anak itu sadar gitu loh kalau menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma beberapa orang gitu nabuk. Jadi saya tuh gemes sama murid-murid saya. Jadi harapannya Ibu, bagaimana sih anak itu bisa menumbuhkan rasa ya Bu untuk menjaga lingkungannya ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Jadi saya tuh pengennya itu kalau kita berada di lingkungan yang bersih, itu pasti kan proses pembelajaran juga akan nyaman kan Bu, dan enak dilihat gitu loh Bu. Oke Bu Yun, kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan nih biar tuh anak-anak mungkin bisa menumbuhkan rasanya, oh ternyata kita kalau buang sampah nih seperti ini. Iya, saya itu sudah awalnya saya membuat peraturan itu di kelas saya.
Jadi di kelas saya itu saya sudah menerapkan lihat sampah pungut gitu kan Bu. Nah, tapi kan namanya anak-anak itu kan harus selalu kita ingatkan terus, selalu kita beritahu terus, dan itu juga yang jadi masalah itu kan di depan kelas saya itu kan kebetulan enak tuh Bu buat tempat nongkrong, tempatnya rindang, ada tempat duduk, jadi kebanyakan itu kan anak-anak yang dari kantin tuh nongkrong di kelas saya. Nah, setelah bunyi bel masuk itu mereka itu nggak langsung buang sampahnya ke tong sampah. Padahal sudah diingatkan tuh sama murid saya misalnya. Jadi akhirnya berserakan lah. Jadi setiap sebelum masuk itu saya meminta murid saya itu memunguti dulu sampahnya Bu. Jadi setiap mau masuk sehabis istirahat itu saya selalu meminta murid saya untuk mengecek nih Bu kebersihan di sekitar halaman kelas begitu Ibu. Berarti sudah luar biasa Bu ya usahanya. Jadi kira-kira nih Bu, rencana ke depannya apa ya Bu? Yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan untuk menumbuhkan kesadaran si anak tadi. Rencana kedepannya itu Bu, mungkin saya akan melakukan sosialisasi kali Bu ya ke murid-murid, terutama setelah di murid saya, nanti murid saya sendiri yang akan mengkampanyekan ke kelas-kelas tentang kebersihan sampah, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu Ibu. Jadi melalui sepertinya saya akan mengajak bekerja sama murid saya untuk berkolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tadi Ibu. Nah, itu sudah luar biasa banget Bu Yun ya, ada ide untuk melakukan sosialisasi ke anak-anak dan si anak-anak nanti yang akan melanjutkan gitu Bu ya. Iya Ibu, saya rencananya Iya. Ibu pengennya begitu. Jadi dari anak ke anak gitu. Kira-kira nih Bu Yun, kapan rencana Ibu yang sudah Ibu pikirkan nih Ibu laksanakan? Saya sih pengennya secepatnya Bu. Kalau di kelas saya sendiri itu saya sudah meminta siswa saya untuk membuat slogan atau poster untuk bagaimana sih menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana kita itu harus membuang sampah di mana itu. Jadi saya sudah mengajak murid saya untuk melakukan itu. Jadi dalam waktu dekat ini kalau bisa itu ya hari Jumat kali Bu ya, saya akan mengajak murid saya berkeliling dulu terutama di lingkungan yang di dekat dengan kelas saya seperti itu Bu. Idenya kreatif banget Bu ya, sampai buat slogan. Jadi anak-anak secara tidak langsung termotivasi Bu ya untuk melakukan hal kebaikan tadi. Iya Ibu. Oh iya Bu, kira-kira nih selain Ibu melakukan pendekatan ke anak-anak, sosialisasi, ada enggak Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu itu? Yang mendukung mungkin Ibu? Iya. Sebelumnya saya juga pasti akan menyampaikannya permasalahan ini kepada kepala sekolah. Saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat saya di sekolah, melibatkan kantin di sekolah juga. Jadi karena kantin itu juga pasti juga turut dalam berperan dalam sampah makanan itu tadi ya Bu ya. Jadi saya akan melibatkan beberapa pihak untuk menjalankan program saya tadi Bu begitu. Sudah luar biasa banget Bu ya. Jadi banyak yang terlibat Bu ya, ada Ibu kantin, tuh nanti rekan-rekan yang lainnya juga. Kira-kira nih Bu, apa aksi nyata yang akan Ibu lakukan nih? Aksi nyatanya itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi Bu, yaitu tadi saya akan mengajak semua warga sekolah itu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka bisa sadar sampah tanpa disuruh, lihat langsung ambil, buang ke tong sampah begitu Ibu. Jadi saya ingin menimbulkan kesadarannya itu tadi untuk menjaga kebersihan lingkungan Ibu. Jadi sudah luar biasa sih Bu ya idenya Bu ya, sudah muncul, oh ini target yang akan dilakukan ke depannya Bu ya. Sudah tahu kerjasamanya nanti kepada siapa aja. Itu sudah luar biasa Bu Yun, sudah dapat solusinya saya rasa Bu ya, dari permasalahan Ibu tadi.
Untuk Iya, Ibu, rencananya juga alhamdulillah. untuk rencananya bahkan diadakan secepatnya Bu ya di Jumat nanti ya Bu? Iya, lebih cepat kan lebih baik, Ibu. Iya benar juga sih Bu. Oke, tadi permasalahan sudah selesai, kira-kira nih Bu, setelah kita mengadakan apa, komunikasi, coaching ini, bagaimana sih Bu perasaannya? Ya, setelah melakukan ini itu, jadi saya merasa bisa menemukan sendiri idenya itu jadi ngalir gitu aja Bu. Setelah dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu berikan tadi, saya bisa menemukan apa sih yang harus saya lakukan dan siapa saja yang harus saya libatkan dan kapan saya akan melakukan kegiatan itu Bu. Jadi ide itu langsung muncul, berbeda saat kita memikirkannya sendiri, tidak ada yang kita ajak berbicara, berdiskusi. Jadi tidak ada yang memberi masukan, kita harus apa, kita harus bagaimana, itu begitu Bu. Jadi Iya perasaan benar. saya sih alhamdulillah sekarang sangat lega Bu ya, karena saya bisa menemukan solusi dari kegalauan saya selama ini begitu Ibu. Oke, alhamdulillah Bu Yuni, ya memang sih sebenarnya setiap ada masalah itu kita nggak bisa tuh Bu berpikir oh dalam hati kita aja apa yang harus dilakukan. Memang solusinya harus bercerita sama teman. Setidaknya mungkin teman walaupun dia tidak memberikan apa pengalaman tapi bisa memunculkan ide-ide baru Ibu sendiri bahkan ya Bu. Iya betul Uh, sekali Bu. uh. Jadi secara Nah, tidak langsung itu setelah kita berdiskusi itu ternyata asik juga, kita bisa menemukan solusi sendiri seperti iya itu. padahal masalah sendiri akhirnya selesai dengan sendirinya Bu ya. Iya betul banget Ibu. Oke, semoga Bu ya target Ibu dengan apa, lingkungan bersih tanpa sampah itu bisa terrealisasi dengan cepat Bu ya. Itu harapan saya. Semoga sukses dan mungkin nanti lain waktu bisa disambung lagi ceritanya Bu ya. Oh siap Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Oke, saya akhiri dulu Bu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bapak. Ya, alhamdulillah tadi proses coachingnya yang saya amati sudah berlangsung ini ya, kayaknya menarik karena coach bisa menemukan sendiri solusi yang harus apa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Kemudian ini sebelum kita akhiri saya ingin bertanya beberapa hal dulu Bu ya. Boleh Bapak. Apakah yang Ibu lakukan selama coaching tadi Ya, saya tadi sudah memenuhi indikator tercapaian yang Ibu inginkan Bu? saya rasa sudah Bapak ya terbukti ketika di akhir kegiatan Bu Yuni sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri Bapak. Iya, iya. Artinya itu kan yang dituntut dari proses coaching, bagaimana menumbuhkan ya kemandirian dalam mendapatkan solusi. Iya Pak. Kemudian dari pengamatan saya Bu, saya melihat bahwa alur sudah terpenuhi, artinya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian apa tanggung jawab, ditambah lagi semacam ada refleksi di akhir berkaitan dengan apakah coaching ini memberi manfaat dan seterusnya. Ya, ini menarik buat saya sebagai supervisor dalam hal ini yang mengamati proses coaching ini. Kemudian apakah dari proses coaching ini masih ada yang ingin dikembangkan Bu? Harapan saya untuk kedepannya Pak ya, saya bisa lebih menggali kemampuan saya, mungkin di apa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga siapapun yang saya ajak bicara nanti dia sudah langsung muncul solusi baru dari permasalahannya Bapak. Iya. Oke, dari saya Bu, terima kasih buat Ibu selaku coach dan Bu Yuni selaku coachi yang hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachi.
Iya, Jadi Bapak. muncul kemandirian itu Bu, itu yang paling penting. Artinya coach tidak lagi memberikan ini, tetapi coach menggali dari potensi yang dia miliki sendiri untuk mendapatkan solusi. Demikian, terima kasih. Semoga ke depan tambah lihai lagi dalam melaksanakan kegiatan coaching. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.